perempuan Indonesia memikirkan tentang arsitektur ruang angkasa tadi pasca planet. Sementara presidennya di Indonesia masih gali-gali fondasi di Kalimantan. Jauh betul jarak konsepnya kan. Coba bahwa undang-undang IKN akan direvisi. ya. Revisi lagi. Pertanyaan kita direvisi kenapa? Pasti karena tuntutan oligarki itu supaya kegiatan. Sekarang bayangin Pak Jokowi kalau lengser mau ngapain coba? Mau diundang Tempo apa yang wawancara coba? Rasa takut nggak sih Bang? Apanya? Ya kalau gue takut gue nggak datang di acara bocor halus. Ini penting nih. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Alus Politik. Kali ini kami menghadirkan tamu ya kan yang salah satu biang rusuh di negara ini ya kan. The one and only. Rocky Gerung. Gimana Bang? Tertekan gak lo nih sekarang nih? Gue happy banget. Happy, gimana tuh ceritanya? Kenapa? Kok bisa happy? Iya kan happy itu artinya menikmati permainan orang lain gitu. Kalau permainan kita kalau kita bermain sendiri ya kita tegang terus. Kalau orang lain kan enak-enak jangan nonton. Gitu. Itu happy. Happy, lo nggak takut nih kalau kemudian katakanlah ditetapkan menjadi tersangka gitu? Ya nggak mungkin jadi tersangka itu. Nggak mungkin ya? Ya tolol aja penegak hukum apa deliknya nggak ada lah. Nggak mungkin. Iya. Tapi kenapa lu minta maaf Bang pada akhirnya? Apa pertanyaan lu minta maaf siapa gue minta maaf? Yang kemarin minta maaf itu Iya, konteksnya gimana? coba, kalimat lu coba lebih lengkap. Minta maaf pada siapa gue? Minta maaf atas apa? Dampak. Iya pada keributan. dampaknya kan gue gak minta maaf pada PDIP, gue minta maaf pada Jokowi. kan enggak kan? Gue minta maaf karena menyebabkan perselisihan berlanjut sampai sekarang tuh. Gitu. Gue minta maaf karena semua isu akhirnya bocor halus. Iya kan gitu dong. Iya. Jadi lo nggak minta maaf secara langsung pada Jokowi ya dengan ngomong itu ya? Ya aneh aja minta maaf pada orang yang nggak mau. Kan Pak Jokowi udah bilang nggak perlu minta maaf. Ya soal kecil kok itu kan bocor halus doang. Kalau bocor gede ya mesti Jokowi pasti marah bocor kecil aja. Hal yang normal lah tuh. Oke. Tapi ada berbagai pertanyaan. Kita juga menerima banyak pertanyaan di Telegram Nasional Tempo gitu Ya yang lu terima netizen-netizennya lah. lebih sedikit dari yang lu bikin sendiri kan. Iya. Oke. Dan adalah banyak pertanyaan gitu ya. Kenapa sih lu benci banget sama pemerintah gitu? Atau spesifiknya kenapa sih lu benci banget sama Jokowi? Kata benci itu selalu ada dalam posisi binary opposition itu. Oposisi biner. Lu nggak mungkin benci tanpa lu cinta. Demikian sebaliknya tuh. Jadi sebetulnya karena gue cinta kejujuran, kebenaran, maka gue benci kebohongan. Kan itu kan. Jadi tidak mungkin orang membenci sesuatu sebelum dia mencintai sesuatu. Kan itu. Udah mulai paham ya? Paham. Cinta lu begitu besar sama Jokowi ya? Itu namanya love and hate relation kan begitu. Tapi itu berarti lu cinta pada Jokowi? Bukan dong. Pada kebenaran? Iya dong. Iya. Berarti yang dibikin Jokowi bohong semua kan? Kan itu dalin. Dibikin oleh Presiden Jokowi atau jangan deh. Yang dibuat oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, lebih aman kalimatnya kan? Kenapa di lu rem-rem Bang? Ya? Kenapa lu aman-amanin kata-katanya? Nggak, kan kemarin gue udah gas. Jadi bagaimana? Lu kan Bang udah ikoniknya dungu tiba-tiba lu jadi ngomong kemarin yang jadi polemik di masyarakat gitu Bang. Apa yang Kenapa? ngomongin? Kenapa jadi lu kan udah ikonik dungu tiba-tiba Iya, terus? ada kata baru gitu Ya, yang apa kata lu baru? munculin. Bajingan. Bajingan tolol itu. Iya, artinya kata dungu tidak cukup lagi secara imperatif untuk memperlihatkan kemarahan. Kan begitu kan? Kan orang naikin oktav terus kan? Iya. Lama-lama dia crescendo gitu. Udah. Itu kan cuma evolusi dari kata aja kan, dungu ke tolol. Tapi lu sekarang bukan staccato nih ya? Apa? Ya enggak dong, staccato artinya gue nggak tertahan-tahan. Gitu staccato kan maksudnya. Iya. Enggak dong, gue lurus-lurus aja. Lu punya rasa takut nggak sih Bang? Apanya? Ya kalau gue takut gue nggak datang di acara bocor halus. Ini penting nih. Nyindir banyak orang.
Ada yang udah datang tapi nggak jadi ngomong-ngomong bang. Apa siapa? Ada yang mau datang bilang mau podcast tiba-tiba nggak jadi. Udah Itu artinya orangnya. robot dia. Robot ya. Kalau datang nggak bisa ngomong kan robot. Ini banyak orang juga bertanya ini kenapa termasuk netizen di di Telegram Tempo Nasional ya, Nasional Tempo. Lu kenapa nggak ganti namanya jadi Rocky Goreng gitu atau Rocky Giring karena suka menggiring-giring isu gitu. Dianggapnya begitu, Bang. Gimana tuh? Yang diganti itu. Diganti nama, ada usulan nama itu gimana tuh, Bang? Itu pemalsuan dokumen dong. Sama satunya sama seperti pemalsuan ijazah tuh. Kalau Iya, ganti iya, nama. iya. Untung bukan pemalsuan partai ya, malah jawabannya. Oke, banyak orang juga bertanya sebenarnya, lu bersuara keras gitu ya, dan bahkan berani untuk mengkritik presiden atau partai yang berkuasa sekalipun, karena lu punya backing, atau jangan-jangan lu juga punya bohir, benar gak sih? Enggak, kalau kata Renal Kasali, gue bersuara keras karena kurang bercinta itu. Itu kata Profesor Dr. Renal Kasali itu. Faktanya bener, kurang bercinta. Ya tapi dia mungkin yang salah minum jamu. Dia mesti minum jamu tolak dungu. Aduh, kita Bukan jamu repot ini tukang nanti. tolol ya. Nah, itu kan Profesor tolol kan. Aduh, ini kayaknya bakal banyak yang di-cut atau kita repot Jangan konfirmasi. Masa lu cut kebenaran? Gak boleh Pram. Ya udah nanti kita atur lagi mana lah. Ya tapi artinya nggak bener itu lo didukung oleh atau punya backing tertentu, kekuatan politik yang lain lah. Yang backing gue itu emak-emak satu. Oke. Sama mbak-mbak. Mbak siapa nih? Ya gue kasih inisialnya aja. Enggak, tapi begini, karena orang menilai kan lu dulu pernah membantu AHY ya waktu Pilgub DKI Yes, 2016. Dan lu juga sekarang mendukung Anies Baswedan. Ya kan? Lu pernah mengucapkan itu. Itu kalimatnya terlalu imperatif tuh. Oke. Bertanya dulu mestinya. Oke. Apakah Oke, ini ada kita mulai dari AHY dulu lah ya. Ya gue dukung Lu pernah dukung AHY, tetapi dalam pengertian membentuk dia supaya mampu berpikir secara sipil. Kan dia baru hijrah dari militer kan. militer, Cuman itu betul. aja, nggak ada lebih tuh. Jadi gue kasih dia diskursus sipil. Kan gue pernah bawa ke sini kan supaya belajar tentang civility paling nggak atau kalau maksimal civilian value kan itu. Dan lama-lama dia bisa itu Anda. Sampai sekarang bisa menurut lo? Bisa. Sudah banyak perubahannya. Banyak berubah. Nah ini kembali lagi ke soal tadi. Ini kedekatan lu dengan AHY, which is juga kemudian terkait dengan Pak SBY kan, Iya. yang kemudian bisa membuat orang berpikir lu didukung sama keluarga Cikeas. Keluarga Cikeas. Di Cikeas nggak ada keluarga di situ. Gue cuma berteman sama Pak SBY. Setiap kali ada buku baru soal global politics atau environmental issues, dia pasti undang gue buat diskusi di situ. Tapi nggak ada urusan dengan Partai Demokrat. Gue nggak ada urusan dengan Partai Demokrat. Per se cuma dengan SBY itu. Nah kadang-kala kalau ada rapat Partai Demokrat ya kita pindah tempat kan. Jadi hubunganku dengan Pak SBY hanya sebatas hubungan akademis. Nggak ada backing-backingan di situ. Ya mungkin dia minta gue yang backing. Oh, malah sebaliknya ya. Malah sebaliknya. Ikan mestinya begitu cara berpikirnya kan. Gak mungkin gue minta backingan pada SBY itu apa pentingnya minta backingan SBY itu. Bang, tapi yang gua tertarik ya sama kritik-kritik lo adalah lo berani gitu. Dan lo mendasarkan kritik lo itu pada apa sehingga lo berani pada pesan-pesan itu. Ya dasar dari kritik adalah keinginan untuk mengubah konstelasi. Kan itu kan. Nah, keinginan itu bisa dilakukan dengan perimbangan kekuasaan, perimbangan kekuatan, power game-nya di situ tuh. Ya. Kalau power game itu mestinya dilakukan oleh DPR. Ya itu yang kita sebut partai oposisi. Ya. Tapi kan nggak ada itu, bahkan jangankan dia beroposisi itu, posisinya aja digoyang-goyang sama Jokowi udah linglung kan. Diajak ngopi ke sini, pindah perubahan, pindah pikiran. Jadi aku mengambil alih sebetulnya power game itu tuh. Tapi kan gue sendirian kan. Ya karena gue sendirian maka gue maksimalkan argumen yang basisnya konsep-konsep, kalimat-kalimat itu aja. Kan nggak mungkin voting di dalam pertarungan pikiran kan. Itu aja dasarnya, nggak ada lain. Berarti lo ikon oposisi sekarang ya bang ya?
Atau Iya. lo terima nggak disebut sebagai ikon atau simbol oposisi? Bukan gue terima, gue yang bikin sendiri gue jadi mana iyalah. Kan gue terima itu tadi. Jadi lu mengatur arah dari oposisi ini dong berarti. Enggak, gue mengatur semua arah politik kan sekarang kacau semua. Mempersatukan kubu Prabowo dan Jokowi itu ya, Ganjar Pranowo ya. Iya mereka bersatu tanpa sengaja tuh, tapi kemudian saling tahu ini salah bersatu nih kan. Kan itu yang terjadi. Nanti dipersatukan di opini Tempo nanti tuh. Tapi kalau melihat orang-orang yang kemudian mengadukan lu, bagaimana lu menilai mereka? Ya, bagaimana gue menilai orang yang nggak bisa menilai bahwa dirinya sendiri bermutu? Kan kalau dia bermutu dari awal dia bisa bedakan antara kritik dan hinaan. Ya. Berkali-kali gue bilang, bagaimana mungkin gue menghina barang, kan nggak bisa kan? Yang dihinakan orang. Yang disebut martabat itu satu paket dengan menyebut human dignity. Nggak ada martabat kamera, martabat kopi. Kan martabat di dalam dirinya artinya martabat orang. Nah presiden kan bukan orang. Jadi ngapain dia tersinggung? Yang mampu tersinggung adalah martabat. Karena martabat itu ciri Melekat, ontologis dari seseorang sampai dia meninggal, itu martabatnya melekat pada dia. Jadi kalau presiden punya martabat 5 tahun lagi hilang dong martabatnya. Kan tidak tepat menyebut bahwa presiden punya martabat. Tapi banyak orang menilai lo ngeles saja nih dengan kemudian bilang yang gue nggak menghina orang gitu. Oh jelas gue akan ngeles karena pengetahuan gue lebih luas dari yang menuduh gue kan. Oke. Ya kalau pengetahuan lu luas pasti lu ngeles, tapi bukan ngeles karena lu menghindar, tapi lu tahu bahwa itu posisi yang sebenarnya. Jadi lu cari aja di mana ada definisi martabat. Dignity itu hanya melekat pada manusia itu. Sementara Manusia sebagai individu itu yang bertanggung jawab secara etis. Jadi kalau dia dihina, harga dirinya dihina, kan itu kan. Core self-nya terhina itu. Masa presiden punya core self? Kan nggak bisa dong itu. Itu yang mesti kita jelasin terus-terusan. Artinya lu sudah menghitung betul ya, Bang, sebelum lu ngeluarin bajingan Gue itu. nggak pernah hitung karena itu built in di dalam argumen. Nggak perlu hitung-hitung ngomong begitu pengertian human dignity kok. Ya. Artinya seorang presiden ataupun pendukungnya tidak perlu marah dengan apa yang lo sampaikan. Ya artinya memang nggak perlu marah. Jadi itu yang minta mau pada siapa? Pada pendukung. Lo Anda mendukung dia untuk jadi presiden. Oke, Anda berhak untuk memuji dia. Gue tidak mendukung, gue memilih mengkritik. Kenapa gue mesti minta maaf? Dari awal posisi gue mengkritik kok. Kalau dari awal gue tidak mengkritik, maka gue dalam posisi yang sama tuh. Kan nggak begitu kan. Jadi dari awal apa aja dari zaman Harto, zaman siapa Gus Dur, Megawati gue nggak kritik karena gue nggak tahu apa yang gue mau kritik kan. Ya. Kan SBY juga begitu kan. Ya. Kemudian orang membandingkan juga para pembela lo gitu bahwa ya zamannya SBY pun juga dia dihina sedemikian parah gitu loh. Tapi tidak ada kemudian yang mengadukan gitu kan. Iya, semua yang dilakukan SBY yang menyangkut diri dia tuh bahwa dia punya anak apa segala macam itu kan bukan presiden. Kan presiden nggak punya anak kan. Yang punya anak kan orang tuh. Masuk jabatan punya anak tuh. Jadi pasti SBY bisa bedain itu tuh. Bahwa kenapa dia dipersoalkan itu sebagai persona itu kan, lalu dia laporin dan dihukum kan siapa namanya itu yang anggota DPR tuh. Ya, pernah dilaporin langsung Pak SBY ke Zainal Arif, polisi ya. Jadi yang melapor SBY sebagai warga negara, individu, bukan sebagai presiden. Seorang pemimpin gitu Bang. Ya kita tahu ya kalau di Amerika dulu Roosevelt itu dipanggilnya Teddy Bear gitu, atau George Patton jenderalnya dipanggil sebagai darah dan usus gitu, blood and guts gitu. Nah, menurut lu apakah memang seorang itu pantas untuk disematkan seperti itu? Sematkan jangankan presiden ya. Raja pun, gue pernah datang ke Bima itu. Raja Bima itu sebelum dia dilantik sebagai raja, dia diseret ke pasar, dimaki-maki itu. Ini raja loh. Jadi kalau dia bilang nggak ada tradisi Indonesia begituan, ini kesopanan santun. Loh, Raja Bima itu habis dicerca oleh rakyat. Kamu goblok, kamu mesti begini kanti kamu. Sehingga akibatnya apa? Raja itu kalau dia menemui rakyatnya, dia ditikar sama-sama kan. Jadi bagian raja yang tubuh privatnya menyatu dengan tubuh publiknya tetap bisa dimaki-maki itu. Kan mestinya raja nggak boleh kan, karena di tubuh raja itu publik dan privatnya. Jadi menghina raja artinya menghina pribadi raja, menghina pribadi raja menghina raja kan. Tapi di Bima, di Nusantara ini ada kasus di mana raja itu
dibelejeti dulu sebelum dia dilantik, sebelum nanti apalagi presiden tuh, yang dalam sistem demokrasi republik tuh. Bang, Iya dikasih nickname aja kan. Apa? Iya. Bang, menurut lu situasi Kan juga secara implisit Tempo pernah bilang kan bahwa beliau itu Pinocchio. Implisit. Bayangannya. Iya, iya. Apa ya? Yang waktu cover bayangannya itu ya. Iya. Pinocchio aja udah buruk, apalagi bayangan Pinocchio. Menurut lu situasi banyak orang laporin lu karena mereka merasa menghina Presiden Jokowi dan macam-macam itu apa? Fenomena apakah terjadi pengkultusan sesuatu atau apa? Itu justru itu orang yang mengkultuskan itu menghina. Gue nggak laporan Orang kan, yang mengkultuskan itu justru menghina. justru dia menghina kan. Karena dia lakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Kan gue nggak laporin mereka yang memuja, menguji, mengkultuskan Pak Jokowi sebagai presiden, kan gue nggak laporin kan. Padahal gue berhak laporin tuh. Karena itu yang namanya Penghinaan itu. ya penghinaan dan apa tadi itu berita bohong kan. Bahwa Jokowi sekian mana nggak ada. Kan Jokowi punya prestasi macam-macam, nggak ada prestasinya kan. Jadi yang menghina mereka yang memuji sebetulnya tuh. Kalau kita mau jujur dalam berlogika itu. Sama sekali tidak melihat ada prestasi dari Jokowi. Apa coba? Kalau orang-orang menggembar-gemborkan kan infrastruktur. Iya, infrastrukturnya kan berantakan semua kan. Coba tuh yang bikin infrastruktur Wika. Sekarang Wika itu karyawannya nggak mau digaji sama Bank Mandiri, padahal sama-sama BUMN. Apa Karena tuh? begitu daftar Apa gajinya. tuh artinya tuh? Ya karena Wika udah bangkrut, nggak bisa gaji pegawainya lagi. Mana mau Bank Mandiri? Kalau kayak gitu bukannya tanggung jawabnya menterinya ya? Iya, tanggung jawab menteri kalau di dalam sistem parlementer. Kan Jokowi yang bilang sendiri nggak ada kebijakan menteri itu, cuma yang tanggung jawab saya sebagai presiden. Gitu dong. Oke. Tidak ada prestasi, tapi justru lebih banyak persoalannya. Stuntingnya tuh 1 dari 4 anak Indonesia stunting. Ya. Setiap anak Indonesia yang lahir hari ini dibebani 50 juta rupiah tuh. Utang ya. Utang. Kan bagaimana coba itu seluruh. Ya kalau kita dibandingkan dengan siapa misalnya bandingkan dengan Presiden Soeharto. Zaman Soeharto itu yang dikeruk oleh oligarki itu baliknya 35% tuh. Zaman SBY tinggal 27%, zaman Jokowi tinggal 7%. Gimana prestasinya? Banyak banget di keruknya ya. Banget tuh. Indeks demokrasi turun terus. Ya. Sekarang juga pasti turun karena gua di Laporin. laporin kan pasti Lu turun. variabel banget berarti ya. Udah pasti turun itu. Jangan semua udah lu prediksi nih kira-kira akan seperti ini gitu tahap-tahapnya. Yang gua agak rencanakan. Supaya ada berita. Bang, tapi Bang, ini kan kepuasan pada Jokowi tinggi terus tuh di survei-survei. Itu gimana lu melihat itu? Ya yang disurvei apa yang disurvei? Setelah lu kasih BLT orang pasti puji-puji. Oh, dikasih BLT dulu ya? Pasti lah dari mana ceritanya kalau orang tahu bahwa daya beli menurun, setiap hari ada 100.000 PHK tuh, kok bisa bagus? Ya pasti setelah disuplai BLT kan, inputnya diberi dulu, Dengan baru insentif output. ya? Ya itu insentif kan. Pola-pola begitu ya. Dan kita mesti tahu bahwa rakyat Indonesia, pemilih kita itu dari berapa pemilih kita? 100, separuh pemilih kita itu 80 sampai 90 juta itu lulusan kelas 7. Nggak lulus SMP. SMP. Cuman kelas 7. Itu yang mudah tergiur kan. Dan mestinya Pak Jokowi itu benahi apa yang disebut perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Artinya APBN itu jangan dipakai buat jalan tol, pakai untuk membangun jalan pikiran, kan itu yang sering gua terangin. Jalan tol bisa aja dibikin, tetapi jangan pakai duit yang harusnya di-keep untuk hal yang sudah diperintahkan konstitusi kan. Pelihara fakir miskin, artinya sejahterakan rakyat. Misalnya lo keluarin 20% untuk pendidikan, 15% untuk kesejahteraan. Udah 35%. Itu di-keep dulu tuh. Sisanya baru lo pakai macam-macam kan. Jadi perintah konstitusi APBN itu 30 sampai 30% harus dimasukin di blind fund itu supaya jangan dikudak-kutik. Nah, sekarang dipakai buat membangun IKN, dan IKN gagal melulu, dia jualan ke Cina kan. Yang dia omelin ke gue kan. Memang dia jualan. Itu hoax, nggak ada. Itu ada beritanya. Jadi siapa yang nyebar berita bohong? Bukan gue, Tempo yang nyebar berita bohong. Ya Tempo yang bilang Pak Jokowi pergi jualan di Cina kok. kan Pak Jokowi bilang IKN itu bagus. Ya kita percaya tuh. Terus? Ada air terjun, ada burung terbang-terbang, ada lampu di bawah tanah. Di mana? Ya di laptop Pak Presiden. Ya kan semua orang udah lihat tuh. Ya mau kemana, mau ngapain lagi kan? Coba.
Kalau pergi ke sana ya udah pasti itu laporannya macam-macam. Oh, berarti belum pernah ke sana. Ya, Dan nggak apa- mau juga. Hah? Dan nggak mau juga. Ya kalau kita pergi ke situ bisa kita tergiur untuk bikin kritik lebih gila lagi. Kan daripada begitu kan kita tahan aja kan. Justru dapat apa namanya? Pemikiran-pemikiran bagus kali Bang di sana lu Bang nanti. Aku udah bertemu dengan banyak tokoh adat di situ tuh. Mungkin udah 5-6 kali gue ke situ ketemu dengan tokoh adat dan gue cuma bisa dengar dari tokoh adat ada masalah dengan tanah, ada masalah dengan apa namanya perjanjian. Satu waktu di Lombok ada tokoh-tokoh adat ngumpul di situ, satu orang angkat tangan, Pak Rocky saya mau ngeluh tuh. Kenapa? Waktu Pak Jokowi datang ke Kerja pasir. sana pertama kali rencana IKN itu, beliau janjikan harga tanah 2 sampai 3 juta rupiah tuh. Ya orang yang mungkin butuh uang ya terpengaruh, oke. Walaupun belum ada kesepakatan adat tuh kan. Lalu kenapa lapor ke saya tuh? Sekarang harga tanahnya 180.000 Pak. Bagaimana coba? Gue cuma mengutip seseorang bicara begitu kan. Dan bisa dicek kan. Jauh banget ya dari janji itu. Ya, ya itulah tuh. Janjinya apa lagi kan? Ya janjinya nggak akan mengambil hak kesejahteraan, hak pendidikan karena ini bisnis to bisnis tuh. Berubah kan akhirnya. Government masuk akhirnya dipakai APBN. Ya kan bohong namanya kan. Ya. Kan, jadi itu aja sebenarnya menunjukkan. Sekarang terakhir misalnya. Berita terakhir bahwa undang-undang IKN itu akan direvisi. Ya. Revisi lagi. Pertanyaan kita direvisi kenapa? Pasti karena tuntutan oligarki itu supaya insentifnya bertambah. Apa misalnya tuh? Ya oligarki tahu bahwa Jokowi kasih 80 tahun, 90 tahun, 160 tahun untuk kelola itu dengan hak yang tidak otet, yang bukan maksimal tuh. Bukan hak pakai, hak guna usaha segala macam. Oligarki nuntut gua mau beli jadi hak milik. Ya karena itu Perlu direvisi. iya itu dasar kenapa mesti direvisi kan. Itu asumsi lu nggak sih? Apanya? Kalau bilang oligarki akan menguasai ini semua. Ya logika kita begitulah. Habis apa dasarnya diubah-ubah coba? Tentu oligarki belum bisa masuk. Lain kalau oligarki udah masuk kan. Kan faktanya nggak ada yang masuk di situ sehingga Pak Jokowi masih jadi SPB, Sales Promotion Boy. Waduh. Lah memang itu. He's a boy. Kan itu. Kan jualin ke Kanada. Kanada pasti. Kan coba bayangin. Jokowi di mana di Jepang acara apa Singapura itu? juga, Pak. Iya, oke. Yang di Jepang kan ketemu Perdana Menteri atau Iya. Menteri Keuangan Iya, Kanada. iya. Ini tolong beli invest di IKN itu. Bahkan Pak Jokowi tahu betul bahwa ada dana-dana nganggur, dana pensiun orang Kanada. Pension fund ya. Iya, itu pensiun. Invest dong ke IKN. Loh kalau Pak Jokowi di brief dengan bagus oleh stafnya, nggak bakal keluar proposal itu. Kenapa? Karena Kanada itu pusat perlawanan deforestasi kan gila Iya, kan. iya, Gimana bisa karena itu yang marah tuh anak-anak muda itu yang udah capek-capek ada Black Forest, Black Rose Society itu mawar hitam tuh yang dipromosikan berpuluh-puluh tahun supaya Kanada jadi pusat penelitian dan kampanye global anti deforestasi. Nah sekarang mau jual IKN yang deforestasi, kan ngaco kan? Itu sama lu usulin ke pesantren-pesantren untuk buka mata kuliah ateisme, itu sama aja. Absurd. Bang, kalau ngelihat katakanlah situasi itu ya, yang keliru Jokowi saja atau stafnya yang tidak Ya apa bedanya itu? Jokowi tahu itu keliru dia jalanin terus. Stafnya tahu bahwa Jokowi bisa dikelirukan tuh. Kan itu sama aja kan itu. Kan di dalam sidang kabinet itu kan dibuka semua kan. Kan mesti dibuka. Jadi semua orang merasa tunggu dulu Pak Presiden sinyalnya apa? Harus diatur kebijakannya tuh. Ya itu ya kenikmatan berdua tentang kenikmatan dua pihak tentang kejahatan yang sama. Oke, apakah lu menilai kita ini jadi semacam apa ya? Atau pemerintah kita ini menjadi semacam pengemis ketika dia harus meminta dengan sangat gitu. Bahkan ke negara yang juga sebenarnya tidak akan memberikan fund apapun untuk pembangunan IKN. Ya lain kalau misalnya minta kemana tuh? Minta tolong ke Finlandia, minta tolong ke negara yang kita tahu tidak punya ambisi ekspansionis. Kan China punya ambisi ekspansionis kan. Ya.
One Belt One Road itu kan jelas itu adalah upaya untuk menghidupkan kembali angan-angan di masa lalu bahwa dia pernah punya kekaisaran segala macam. Lalu bersaing dengan Amerika, maka Indonesia, Indo-Pasifik jadi sangat strategis kan. Dan beberapa contoh kan terjadi bahwa semua invasi Cina itu adalah umpan untuk aneksasi kan. Jadi itu aja kan. Nah itu juga yang kita heran, ngapain sih itu bikin ibu kota tetapi desainnya bahkan disuruh silakan Cina bikin desainnya tuh buat ibu. Itu kan gila dari segi diplomasi, segi keamanan, segi macam-macam itu berbahaya kan. Dan itu juga menimbulkan konfrontasi tuh. Tentu Amerika menganggap oke, kan kemarin sebulan lalu Amerika berhasil membujuk Papua Nugini untuk mengizinkan kapal selam, kapal perang dia mampir di situ dari udara maupun laut tuh. Lama-lama makin kesini tuh Papua. Si Amerika itu karena menganggap loh di ibu kota Indonesia tuh ada basis kepentingan Cina di situ karena dibuat di situ kan, dibuat oleh arsitek dan pekerja Cina kan. Jadi aspek itu kan yang mesti kita hitung tuh. Selain aspek lingkungan yang udah berkali-kali gue bilang bahwa itu hak burung untuk bertengger di pohon-pohon Kalimantan itu kenapa diusir, hak cacing untuk menyuburkan akar tanah kenapa diusir kan. Kan itu dasarnya tuh. Apalagi soal itu pasti seluruh dunia tuh nggak mau kasih lampu hijau untuk investasi di situ kan. Kan semua perusahaan yang beradab di Amerika maupun di Eropa itu pasti tahu pikiran generasi muda yang bakal rame itu. Kalau ada investor yang datang ke Kalimantan, itu anak muda Eropa yang pertama kali bereaksi itu bisa jatuh pemerintahnya kan. Kan itu karena environmental ethics itu jadi the new grammar of the current generation kan. Semua orang anak muda di Eropa, Amerika itu do you speak environmental ethics? Itu jadi standar di dia. Artinya pemerintahan kita juga nggak beradab ya bang? Sangat nggak beradab terhadap secara ekologis dia tidak beradab. Tidak beradab ya. Ya. Atau jangan-jangan kita sedang menciptakan ekosida. Ya sudah terjadi itu. Pada ecological footprint di Papua menyebabkan Papua misalnya tuh. Papua itu hutannya kira-kira 37 juta hektar. 80% hutan primer. Di dalam 80% hutan primer itu ada 2.000 mamalia, ada 20.000 jenis pohon, ada cacing yang macam-macam itu kan. Dan ada 500 masyarakat adat. Kan itu kan satu habitat ekologi kan. Yang begitu diganggu dirubah jadi food estate, seluruh ekosistemnya berubah tuh. Tapi nanti pemerintah bilang enggak dong, Anda lihat ya, itu enggak akan jadi coklat di situ tanah. Begitu dibikin food estate dia jadi hijau lagi tuh. Oh iya, hijau singkong itu sama hijau lapangan golf beda dengan hijau hutan kan. Gimana coba? Ya, tapi lu percaya nggak bahwa ini kan banyak orang menganggap atau meyakini bahwa IKN ini akan menjadi satu sentra ekonomi baru di luar Jawa. Udah dihitung itu sentra ekonomi itu ya ada di jangka pendek mungkin tumbuh di atas 0,4% dari yang sekarang itu. Tapi di jangka panjang dia akan drop juga tuh. Akan di bawah itu ya, Bang? Akan di bawah itu. Kenapa bang hitungan lo? Ya mana ada orang begitu IKN dibikin itu di situ ada apartemen segala macam, nggak ada pusat bisnis kan nggak boleh ada pusat bisnis. Ya orang pergi balik lagi ke Samarinda, tinggal di Samarinda. Seminggu sekali aja dia datang ke situ, ya mati lah itu. Itu kan gampang. Bang, tapi gue tertarik. Pada akhirnya di mana kita menempatkan atau mencari titik temu ya antara developmentalisme dengan kepentingan untuk menjaga lingkungan. Apakah kita perlu mencari titik tengah itu atau gimana? Menurut lu gimana? Gak ada lagi titik tengah di situ. Adanya paradigm shift. Oke. Misalnya awal Januari itu pusat pengelolaan developmentalisme untuk menghasilkan kebijakan yang bersifat akumulatif di Davos itu bikin semacam kesepakatan bahwa akumulasi tidak boleh lagi jadi prinsip pertumbuhan ekonomi dunia. Ini kan itu forum antara G7 pemimpin negara maju dan CEO dunia tuh. Dia bikin kesepakatan bahwa hentikan teori akumulasi itu. Artinya berhenti dengan developmentalisme tuh. Apalagi developmentalisme yang di backup oleh rejim-rejim otoriter kan. Jadi ada semacam new kind of socialism di dalam dunia sekarang tuh. Jadi Indonesia nggak paham bahwa paradigma ekonomi dunia udah berubah tuh. Kita masih andalin akumulasi. Loh seluruh Eropa itu yang hidup koperasi.
Amerika tuh sebagian besar sekarang tumbuh dengan kekuatan koperasi kan. Ya. CU itu Bang ya. Yes itu. Ya. IKN ini menjadi salah satu produk Jokowi yang paling absurd atau ada lagi yang lain? Ya satu-satunya yang bisa kita sebut absurd karena dia menjadi semacam ambisi Jokowi untuk bikin semacam menara Babel gitu. Sebagai penanda hallmark gitu Pak. Yeah. Kan itu kan. Jadi orang yang punya ambisi pasti dia akan kerahkan semuanya supaya itu berhasil dulu, supaya ada yang orang ingat tentang dia. Yeah. Nah ini punakawan-punakawannya gosok-gosok egonya Pak Jokowi kan. Bikin lagu. Biar ada legacy gitu ya. Tapi coba apa legasinya kalau beton itu satu waktu itu dibongkar. Kan dalam 8 tahun ke depan kan orang nggak perlu lagi beton kok. Orang berkantor di cloud kan. Coba bayangin misalnya seorang perempuan di Amerika tuh, warga negara Indonesia, jadi konsultan dari perusahaan-perusahaan teknologi ruang angkasa untuk merancang pemukiman di luar angkasa. Dia kasih kuliah di Harvard, ceramah mungkin di Elon Musk, muter-muter. Ini perempuan Indonesia memikirkan tentang arsitektur Ruang angkasa. tadi pasca planet. Sementara presidennya di Indonesia masih gali-gali fondasi di Kalimantan. Jauh betul jarak konsepnya kan. Coba. Orang mau ke sana gitu. Ngapain, Jo? Iya. Yang lainnya ada proyek lain lagi yang menurut lo juga absurd dari Jokowi. Ya apalagi. Ada nggak? Gue nanya nih. Ya yang paling tertinggi apa namanya in optima forma ya IKN itu kan dia akan jadi legasi. Yang absurd sih banyak. Apa aja tuh? Ya soal penundaan pemilu kan mulai diajukan. Tunggu dulu Gibran lolos apa enggak tuh. Kan itu. Undang-undang? Undang-undang banyak betul undang-undang yang enggak sesuai dengan Omnibus Law kan itu absurd juga kan. Omnibus Law ditolak oleh buruh. Karena itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, judicial review tuh gagal. Pemerintah gagal meyakinkan bahwa itu bisa jadi undang-undang, dia rubah jadi perpu tuh. Perpu itu ditingkatin jadi undang-undang, masuk lagi kan absurd namanya kan. Mencari cara terus. Mencari cara hal yang sama kan gila kan. Karena memang mau diloloskan. Lu buruh mau bergerak tuh, mau dihadang oleh siapa yang laporin saya. Itu nanti ada 10.000 mau menghadang buruh. Lo buruh itu punya hak sejarah untuk demo. Iya. Kalau relawan itu dikendalikan oleh Bosnya, Tuhannya. Buat ada istilahnya kakak senior. Kakak pembina. Kakak pembina kan. Pembina. Kan itu kan aksidental kan yang relawan. Nah buruh itu di dalam sejarah bahkan 200 tahun sebelum Masehi itu gerakan buruh itu memang gerakan yang disebut gerakan historis. Jadi ngapain membendung arus sejarah kan tolol namanya. Bang, gue ingin membandingkan Ya. case lu sama di eranya Soeharto kan. Waktu Ya. itu pengkritik Soeharto katakanlah PRD dan Smith pada mengkritik kan masuk ke kampus itu justru dikawal lah seperti itu dan open lah kampus-kampus. Nah, dalam kasus lu ini kan kampus banyak nolak lu, itu gimana lu melihatnya? Nggak ada kampus yang nolak gue tuh. Mahasiswa-mahasiswanya maksud gue. Nggak ada mahasiswa yang nolak gue. Bukannya kemarin ada beberapa ini ya, lu dilarang tampil. Biar gitu. masuk itu segala macam gimana? Yang larang siapa? Yang larang rektor, yang larang dekan. Iya. Oh. Yes. Nah, Karena dilarang ya mereka cari kafe, gua ngomong di kafe. Viral lagi kan, sama aja. Kenapa lu melihat sekarang kok dekan rektor ini melarang-melarang kegiatan-kegiatannya yang katakanlah kritis terhadap pemerintah itu? Ya artinya rektor ini nggak pernah jadi aktivis, kan itu masalahnya kan. atau malah jadi pembantunya Jokowi gitu ya, rektor gitu ya. Iya kan rektor kan 30% diangkat Suaranya ya. oleh presiden. Pemerintah kan. Jadi mau ngapain lagi coba dia, nggak bisa dia. Nah rektor-rektor yang dungu ini nggak mengerti bahwa sejarah itu harus dihidupkan dengan dialektika itu. Nah, itu yang ditantang oleh mahasiswa. Mahasiswa ngundang gue di situ tuh. Di kampus. Kampus tapi selalu gue bilang saya akan ngomong di situ tapi taruh satu dosen yang pro pemerintah supaya imbang gitu. Kalau nggak nanti dianggap saya ngomporin. Nggak Berani? ada juga- Dosen-dosen nggak ada juga yang berani? mau, nggak ada juga yang berani ya gue ngoci sendiri kan. Ya nggak ada yang mau. Takut itu. Artinya memang kampus ini sekarang sudah menjadi antek-antek dari pemerintah kalau lu melihat. Nggak, bukan kampusnya, rektornya. 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 Mahasiswanya sih tetap tuh. Mahasiswa kan nggak ada di dalam sejarah mahasiswa itu pro rejim. Kan gila. Ya. Kan udah jadi DNA mahasiswa adalah revolusi, perubahan, agent of change, moral force. Kan itu kan diturunkan sebagai DNA dari mahasiswa. Apalagi kampus didesain untuk produce criticism. Kan itu intinya kenapa mahasiswa itu nggak mungkin dihalangi itu. Mahasiswa misalnya dikasih beasiswa yang berapa tuh
mereka mulai ragu, ini kita dikasih beasiswa apa namanya KIP apa tuh, Ya, kartu Indonesia Indonesia Pintar, ya. Pintar segala macam. Apakah itu nggak boleh dia kritik? Gue bilang kan beasiswa itu kan datang dari pajak gue kan, segala macam, pajak pembaca Tempo segala macam. Jadi Anda bukan dibiayai oleh Pak Jokowi, Anda dibiayai oleh pajak orang Indonesia tuh. Seharusnya Anda memang digratisin untuk Kuliah belajar, untuk kuliah. Kesehatan dan pendidikan mesti gratis kan? Karena negara ini basisnya adalah keadilan sosial, bukan persaingan untuk memperoleh kesehatan, persaingan untuk jago-jagoan paling pintar kan dasarnya begitu kan. Yang tadi kan perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Itu sifatnya final, imperatif, nggak boleh ditambah-tambahin tuh. Oke, mencerdaskan kehidupan bangsa itu artinya ya kalau dosennya nggak bisa akses Scopus apa jurnal internasional maka dia nggak boleh naik pangkat. Lo nggak bisa, harus diberi oleh negara gratis. Lo bayangin misalnya dosen disuruh langganan jurnal yang mahal betul kan? Ya habis Gajinya buat begituan. Itu banyak Hanya jurnal demi- predator juga segala macam. Scopus itu kan Ya, itu ngerusak kan- sistem juga ya, tuh Bang ya. Itu yang namanya penipuan. Lo masuk UI segala macam tuh, universitas negeri itu setiap bulan ada seminar internasional. Kenapa seminar internasional? Karena pakai bahasa Inggris. Itu doang. Sementara yang ikut di situ nggak ngerti apa-apa, bertanya pun nggak bisa itu kan. Lalu dia tunggu aja setelah selesai sesi itu udah minta sertifikat. Sertifikat itu dikirim ke ketua jurusan, dinyatakan sebagai udah pernah ikut Kredit, seminar dapat internasional. kredit. Padahal dia bengong doang di situ tuh. Bang, Coba. lu masih ngajar nggak sih Bang di kampus? Masih Di mana? di seluruh kampus. Gue setiap kali sebulan bisa 5-6 kali kasih yang beginian kuliah umum. Kuliah umum. Ya ada rektor yang berani dia undang aja kasih kuliah umum atau mahasiswa dengan pendamping segala macam. Tapi kebanyakan kampus swasta negeri atau Negeri dua-duanya ada beberapa yang berani, terutama di Jogja kemarin UI-nya berani itu, Universitas UNES itu berani itu. Banyak juga ada kampus yang berani itu. Tapi lebih banyak kuliah umum ya Bang ya sekarang Kuliah umum. ini. Ya kasih kuliah online itu ada beberapa kampus yang setiap semester gua kasih kuliah di situ. Ya. Tapi lebih banyak yang permintaan begitu, yang sehari bisa 20 tuh. Jadi sebulan bisa berapa? 3 kali 20, 600 permintaan. Banyak banget lu Bang. Banyak banget. Gimana lu ngatur waktunya segala macam tuh? Ya dipilih aja mana yang kira-kira, atau enggak diundi aja tuh ya, ke undian. Paling gua penuhi 4 atau 5 sebulan kan. Sebulan. Nggak bisa. Lu milih 600 kriteria, sebulan kan gitu. iya, milih kriteria itu sekedar ngundi atau ada preferensi Enggak tertentu? ada preferensi. Kalau kampusnya paling ujung dan mesti jalan, mana gua kasih kuliah di kampus Rokan Hulu apa Rokan Hilir itu. Hilir. Itu kira-kira 4 jam jalan masuk hutan-hutan sawit dulu tuh. Dan di situ ada kampus kecil cuma 2-3 universitas. Itu kan lebih berguna tuh. Ya kalau kampus-kampus gede di sini kan ya suruh dia YouTube. YouTube lah gua. Justru aku pilih mereka yang ada di terpencil. Kenapa? Dibayar berapa? Hmm? Lu dibayar berapa? Ya gue yang bayar tuh. Oh, maksudnya lu ngeluarin duit buat transport segala macam? Kalau dia kampus kecil, artinya dia butuh. Masa kita bebani di situ? Lo gue ngajar di UI 15 tahun, gue nolak digaji kok. Ya kalau dia kampus gede pasti dia punya dana kan. Tapi kan banyak kampus yang kadang-kala ya tidurnya di losmen, ya nggak apa-apa. Gue bilang gue anak gunung bisa bawa tenda sendirian. Tapi yang saya apresiasi, mereka berupaya untuk menghidupkan diskurs, menghidupkan dialektik, didaktik, kan itu bagus banget kan. Itu sudah hilang menurut lu budaya itu saat Hilang. ini? Kenapa? Ya apa yang diucapkan oleh Menteri Nadiem itu kampus merdeka tapi rektornya di rantai Dibelenggu semua ya. Apa intinya itu pikiran itu. Tetapi gerilya pikiran itu jalan terus kan itu. Ya itu ya anak-anak BEM ini kan banyak yang tiba-tiba ngajak diskusi, bayangin. Tiba-tiba dia minta diskusi Antonio Gramsci itu yang tahun 80-an kita pelajari. Ternyata dia punya ide tentang bagaimana politik itu walaupun kiri tapi diasuh di dalam pertengkaran. Pertengkaran akademis, pertengkaran parlementer, bukan lagi diasuh dalam bentuk class struggle. Kan keren kan? Dia masih ingat. Jadi dia ingetin gue tentang diskursus itu tahun 80-an loh. Sekarang dia bisa jadi pembicaraan baru dengan konsep yang lain kan. Isunya memang bukan soal kapital lagi tapi soal lingkungan kan. Keren tuh. Oke. Bang, balik sedikit ke IKN ya. Lu prediksi lu apa nih kalau kemudian IKN ini terus sampai terwujud? Nggak bakal terwujud lah. Bagaimana tanda-tanda keterwujudannya apa?
kepala ya. Upacara. Ya upacara ada itu. Menteri siapa kemarin tuh bilang bahwa Menteri Jokowi sendiri, Menteri apa ya? Basuki. UPKR. PUPR. Ya kan Basuki yang bilang bahwa nggak bisa investor masuk karena status tanahnya nggak jelas. Tapi sekarang masih nggak jelas status tanah itu. Siapa lagi tuh kemarin tuh yang Wakil Menteri BUMN yang jadi kritik dari dalam pun berlangsung. Ya. Apalagi kalau itu diasuransikan pada APBN. Wah itu gimana caranya? Sri Mulyani bilang bahwa 2023 Indonesia akan mengalami kegelapan itu. Lalu apa yang mau dilakukan kalau kegelapan, Pak? Jadi gini nih, APBN itu akan menghalangi ambisi politik Jokowi. Gampangnya begitu tesisnya. Karena duit kita terbatas, macam-macam. Yes, karena iya duit terbatas kan mestinya dia dibayar oleh pajak kita kan. Ya. Dia berutang pajak kita. Ya tapi apa rasio pajak kita berapa persen kan? 8 apa 1 digit tuh. Artinya nggak melebar penerimaan pajak kita kan. Iya, iya. Oke, kalau kita melihat sekarang mengaitkan IKN dengan pemilu, belum ada capres yang berani menolak IKN. Nah, stance lo sendiri, lo akan memilih capres yang akan melanjutkan atau menolak IKN? Ya bahkan Anies yang orang anggap harusnya itu menolak, dia bilang itu kan udah undang-undang tuh. Artinya apa? Ya artinya dia mau lakukan. Loh sekarang undang-undang itu bahkan mau direvisi. Merevisi 10%, 20% artinya merevisi. Kenapa nggak revisi 100%? Artinya batalkan. Kan sama aja kan. Yeah. Kan itu cuma soal gradasi kan. Ya. Batalin aja kan bisa dibatalin undang-undang. Gimana undang-undang nggak bisa dibatalin? Yeah. Kalau dia misalnya dari awal undang-undang dibuat atas dasar prinsip pacta sunt servanda, a pact must be served. Fakta pertama adalah perjanjian pertama itu tidak memakai APBN. Presiden berikut bisa gugat. Anda Presiden Jokowi bilang tidak memakai APBN, kenapa sekarang makai? Bahkan makin lama makin banyak diambil. Maka berdasarkan prinsip perjanjian perdata, faktanya tidak lagi stand still, tidak lagi rebus sixtandibus kalau gue pakai bahasa Latinnya tuh supaya aman dari deli itu. Oke, Kan semua hal yang tadinya diandaikan sixtandibus udah berubah tuh. Apalagi masuk prinsip bahwa yang berbisnis itu akhirnya pemerintah Cina tuh, dan pemerintah Cina selalu kasih klausul yang nggak ada di dalam perjanjian tuh, yang akan dia pack ke dalam sistem arbitrasi dunia tuh. Anda macam-macam gua di tingkat arbitrasi kan. Itu sama kan, sama soal kereta cepat juga begitu kan. Ya. Pada akhirnya dibebankan lagi pada Indonesia tuh Persis. tambahan biaya itu kan. Cina nggak mau rugi itu. Ya, tapi lo belum menjawab pertanyaan gue Bahwa lo akan memilih calon presiden yang menolak IKN atau yang begini-gini aja? Dari tiga calon ini deh. Soal IKN, tadi lo sudah menyebutkan posisinya. kenapa gue yang mesti memilih mereka? Kenapa nggak mereka? Karena pilihan lo menjadi preferensi banyak orang juga iya, gitu loh. Mestinya mereka yang pujuk-pujuk gue tuh. Gini ya. Riset menunjukkan bahwa generasi baru yang 67% dari pemilih kita itu 27% ke 30% dari mereka berstatus swing voters. Dia belum menentukan sikap karena 2 hal. Dia belum dengar perdebatan capres-capres ini di dalam aspek lingkungan dan security global itu. Jadi gue diem pun atau kita diem pun itu akan terjadi semacam satire. Ini presiden ngapain? Kenapa dia nggak bicara tentang environment? Kenapa dia bicara tentang global security itu? Padahal seluruh dunia bicara itu tuh. Jadi swing voters ini, anak-anak muda ini ngerti bahwa setiap pemimpin diuji terutama dalam 2 grammar itu tuh. Do you speak environmental ethics? Do you speak global security? Dia nggak tanya do you speak financial market? Karena tadi seluruh dunia berupaya untuk menahan prinsip pertumbuhan itu berbasis pada financial market akumulasi kan. Sekarang berbasis pada social justice. Di dalam social justice itu ada aspek yang paling fundamental, yaitu keadilan terhadap lingkungan kan. Itu dasarnya kan. Tapi memang capres itu nggak mungkin bicara itu, karena belum ada yang disebut capres. Siapa yang capres sekarang? Nggak ada kan. Karena belum daftar KPU ya? Bukan, karena belum ada wakil presidennya. Oh. Ya kan undang-undang bilang calon presiden artinya Satu paket. satu paket.
Begitu Gibran misalnya diloloskan, bingung semua tuh, hancur lagi semua konstelasi kan. Bang, tapi gua Gibran. sebenarnya juga ragu Bahwa- andai ada paket itu pun grammar yang lu sebutin tadi nggak akan muncul juga gitu. Bisa muncul kalau Bisa dipaksa oleh swing voters ini kan. Kan di swing voters dia menunggu kan. Nah, ini capres ini tahu bahwa swing votersnya itu mau dia rebut itu. Nah, karena itu dia akan sogok dengan grammar itu tuh. Oh, ini kita partai hijau segala macam tuh. Iya, partai hijau karena jaket hijau warna hijau, bukan karena gagasan ya. berpikir ekologis kan. Bang, tapi banyak yang bilang kan lu nih salah satu pendukungnya Anies kan, seperti itu. Udah declare bukan? Benar gak tuh? Nggak ada, gue nggak pernah deklarasi mendukung Anies. Gue mendukung supaya Anies dicalonkan jadi presiden karena dia berhak gitu. Kan koalisi udah ada, jangan dihalangi itu. Jadi jangan halangi Anies. Ya itu aja. Nggak ada gue dukung Anies. Tuh Anies sendiri nggak, kalau kita tanya mana wakil presiden lu? Dia nggak tahu, coba bagaimana kita dukung orang yang juga belum tahu siapa Wakilnya. Ya, tapi sikap sama lu juga ini- pada Prabowo sama pada Oke, tapi sikap lu ini seperti mirip dengan Demokrat kalau kita lihat kan, Tentang? meminta supaya Anies segera menetapkan Cawapres. iya, Cawapresnya. bukan supaya ada kepastian lu mau nyapres apa enggak. Kan itu dasarnya kan. Ya. Sama juga Pak Prabowo kan sama aja, atau Pak Ganjar juga sama kan. Kan posisinya sama, itu kan. Jadi aku bikin semacam parameter. Memilih presiden itu dan pengertian paket itu bukan soal elektabilitasnya. Elektabilitas nomor 3. Nomor 1 itu adalah etikabilitas. Soal moralitas misalnya itu. Nomor 2 adalah intelektualitas. Baru kita izinkan dia diuji elektabilitasnya. Kan kalau kita sebut Prabowo, Anies segala macam, elektabilitas, iya itu elektabilitas itu hasil dari siapa? Ya lembaga survei. Memang kita dari mana lembaga survei minta izin sama kita tuh? Kan itu lembaga survei yang didesain untuk sekedar mengaktifkan aroma elektabilitas. Bagaimana dia uji etikability? Bagaimana dia uji intellectuality? Kan nggak ada di situ kan. Nah lembaga survei ini nggak pernah beritahu tuh duitnya dari mana tuh kan. Dia bilang ini duit kami untuk publik tuh. Berarti lu bangkrut terus dong. Masa duit setiap kali survei kan 2M, 3M tuh. Oke, berarti lo melihat bahwa ini sudah sebuah sistem yang sudah terkontaminasi ya semuanya ya. Ya ini sistem yang potensial untuk fail gitu kan. Jadi gagal sistemik secara itu tuh. Tinggal tunggu momentum. Ini didorong sedikit oleh momentum global misalnya, berantakan. Kan nggak ada yang stabil di kita tuh. Golkar bikin pasang 2 kaki, ke Gerindra juga, akhirnya ke PDIP juga. Buat apa? Supaya Erlangga tetap tidak di goyang-goyang. Padahal itu urusan Golkar sendiri. Tapi kan Presiden Jokowi kan mungkin bertanya waktu ketemu Erlangga, Pak Erlangga cenderungnya ke siapa? Cenderungnya ke siapa itu semacam perintah kan. Kan itu kan. Bang, yang lu maksud sebagai kegagalan sistemik itu apa? Apakah ini impeachment atau pemakzulan yang lu maksud, atau sekadar krisis politik Atau people choice, atau people power. Gimana? Soal people power, kan hak rakyat untuk mengatakan kalau pemilu tidak terjadi, maka pergantian politik di luar sistem elektoral. Ya. Di luar sistem elektoral artinya people power. Apa itu people power? Makar? Bukan. People power itu terjemahan dari kedaulatan rakyat. Kan itu dasarnya. Jadi bayangin soalnya akan ada kerusuhan. Kerusuhan apa? Yang penting ada ide bahwa kemacetan politik mesti diatasi. Dengan apa? Di dalam pikiran gue ya people power. Tapi bukan gue mendorong people power. Itu jalan yang akan terjadi dengan sendirinya. Coba kita bayangin. Pemilu gagal. Sementara caleg-calegnya udah bayar duit segala macam. Kan nyalek kan udah siram duit kan. Misalnya Golkar diambil alih oleh orang lain. Misalnya proksinya Jokowi ambil alih. Ya pasti dia ganti caleg-caleg itu. Kan nggak mungkin calegnya Erlangga sama dengan calegnya Jokowi kan. Itu kan marah semua dong. Itu banyak tuh, demikian juga partai yang lain. Jadi potensial krisis itu di depan mata itu. Seberapa besar, Bang? Atau seberapa rapuh itu? Ya bayangin aja kalau calegnya mogok atau minta dikembalikan uangnya itu. Ini kan kemarahan yang berakar. Caleg itu dia rencanakan hidupnya untuk jadi anggota DPR supaya dia tahu nanti proyek ini dapat ke dia segala macam. Ini kan perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi diganggu, diinterupsi oleh kepentingan Pak Jokowi. Kan kalau Pak Jokowi nggak ada kepentingan, ngapain panggil ketua-ketua partai? Kan buat apa coba? Mau bisa? Jadi bilang aja udah
nanti koalisinya mesti diatur kan. Itu bahayanya itu. Jadi ada stabilitas semu, sesuatu yang istilah teori politik ya, political decay, pembusukan politik di dalam institusi, institusi partai apalagi itu kan. Tapi di sisi lain Jokowi sendiri pada masa penghujung masa jabatannya itu berbeda sekali dengan Pak SBY, ya kan? Bahwa SBY waktu itu 2 tahun sebelum berakhir itu sudah mulai kehilangan powernya. Nah, sementara sepertinya Jokowi ini justru semakin kuat powernya. saya lihatnya terbalik gitu. Oh begitu? Gimana Bang? SBY dia tahu kalau dia lengser, dia tetap punya power sebagai penceramah internasional, demokrasi, lingkungan. Kan begitu SBY lengser 1 bulan kemudian dia muter-muter dunia kan minta ceramah. Ada kegiatan lah Ada ya. kegiatan. Sekarang bayangin Pak Jokowi kalau lengser mau ngapain coba? Mau diundang Tempo apa yang mau wawancara coba? Gue nggak yakin dia mau wawancara tuh. Dia mungkin beliau jalan-jalan di mall didiamin orang gitu kan. Di dunia nggak bisa mengucapkan unspeakable kan itu. Jadi kita mesti bayangkan juga sebagai manusia ada frustrasinya tuh. Pak Jokowi ingin dia dikenang. Cara mengenangnya dia adalah soal ikan, dan ikan itu udah pasti semester pertama pemerintahan kalau yang berkuasa Prabowo, Ganjar atau Anies segala macam itu pasti akan dihentikan. Karena kalau dia nggak dihentikan, presiden siapapun 2004 akan ditagih oleh Cina. Lu nggak bisa bayar utang apa ya? Gue ambil. Mirip dengan kereta cepat berarti ya. Sama itu. Jebakannya di situ ya. Jebakannya di situ. Lain kalau Pak Jokowi membuat dirinya itu bermakna hari-hari ini kan. Akan diingat sebagai bapak demokrasi. Karena itu akan datang ke negara-negara mempromosikan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Nanti akan ada mahasiswa tanya, loh Pak Jokowi bukannya masuk ketika Indonesia sudah demokrasi? Lalu dia hitung tuh, loh zaman SBY demokrasi itu indeksnya lebih baik dari Pak Jokowi ditunjukin. Kan Jokowi muncul ketika Indonesia udah demokrasi. Jadi nggak bisa bilang Jokowi bikin demo. Enggak, dia justru menurunkan indeks demokrasi kan. Kan itu. Jadi nggak akan ada lembaga yang akan ngundang. Kan dasarnya itu kan. Udah pasti nggak ada dong. Udah telat ya sekarang ya Bang ya? Udah telat sekarang telat ya? sekali itu. Udah berantakan soalnya. Kan seorang calon presiden setelah presiden dia jadi mantan, kan dia hanya diundang untuk mengucapkan pengalaman dia membangun demokrasi itu. Itu nggak mungkin orang undang dengan pengalaman yang buruk. Sampai sekarang orang mengucapkan kritik dianggap hinaan, dimobilisasi semua orang lapor. Rocky Gerung ada 30 laporan di seluruh Indonesia kan. Itu di dunia itu bagaimana ada orang atau partai menghalangi warga negara masuk kampus. Kan gue dihalangi oleh PDIP di Jogja kan. Lo yang jelas itu bukan kami. Lo itu adalah ketua PDIP Jogja yang adalah anggota DPR pusat. Bagaimana PDIP menghalangi mahasiswa 2.500 di situ nunggu saya bicara, saya nggak boleh masuk. Lain kalau itu masyarakat mungkin. Ini partai menghalangi warga negara. Di mana isi kepalanya itu? Bang, 30 laporan tuh gimana lu menghadapi ini semua? Ya, santai aja lah kan itu dia dilapor. Kan minimal kan dipanggil kan malas juga Bang. 30 laporan kan lu harus saksi itu minimal kan. Iya, tapi kan nanti malas kan juga lu harus pasti ke karena tempat-tempat itu. Iya, karena itu diambil alih oleh Mabes, oleh Barreskrim supaya dia dibikin slim lah, supaya mungkin 2-3 pokok aja kan. Supaya efisien juga. Lu akan hadir kalau misalkan dipanggil. Ya kalau ada wartawan Tempo di situ gua hadir. Bang, menurut lu kan ini kan segala kekacauan ini kan diawali sama yang di 2014 gitu ya. Harusnya diakhiri di 2024 sama orang yang sama, atau nanti chaosnya ini akan berlanjut sampai calon berikutnya itu selesai. Tuh. Orang yang sama itu kayak dia lagi nunggang macan. Kalau dia turun, dia diterkam macan. Kalau dia tetap di atas punggung macan, dia akan kelelahan tuh. Kelaparan di situ kan. Itu status Pak Jokowi kira-kira begitu tuh. Cemas karena nggak ada kepastian. Kan kita baca lama-lama Presiden Jokowi ini masuk di dalam suasana delirium itu, semacam sakit jiwa. Karena nggak bisa bikin prediksi, dan kalau bisa bikin prediksi kan selesai kan. Sampai sekarang kan mondar-mandir ganti pasang koalisi kan kayak orang yang nggak ya mungkin perlu semacam tim kejiwaan itu yang mengasuh beliau ya karena nggak ada kan, dia cuma dengar dari kiri kanan dan katanya semuanya baik, ternyata nggak begitu kan sayang tuh. Ini saya ngomong sebagai orang yang memahami
bagaimana kegelisahan seseorang sebelum dia turun itu kan. Apalagi dia bayangin apa yang biografinya apa nanti judulnya itu kan. Biografi. Ya kan begitu kan. Itu nggak ada pada SBY. SBY ada post power syndrome, tapi dia bisa atasi itu dengan kapasitas dia sebagai orang yang bicara terus ke dunia kan. Ya. Begitu tuh. Habibie juga nggak ada post power syndrome, dia tahu bahwa dia bapak teknologi kok, nggak peduli dengan politik kan. Gus Dur apalagi itu. Gus Dur sebelum bahkan minta turun lebih cepat supaya bisa jadi rakyat lagi, supaya bisa ngeyel-ngeyel. Lu menilai, banyak orang juga pernah menilai ya bahwa Jokowi ini adalah the worst president ever di Indonesia. Menurut lu? Iya itu bukan the words lu maksud gitu. Ya menurut lu gimana? Lu setuju dengan pernyataan itu? Ya kalau bilang setuju, pandangan gue lain tentang itu tuh. Gimana tuh Bang? Di dalam daftar akan diuji itu Pak Jokowi gagal mengakrabkan kehidupan berwarga negara. Sampai sekarang relawannya itu fanatik. Ya. Kan usia udah berhenti dong jadi relawan tuh. Ya. Masa relawan terhadap orang yang sudah terpilih tuh. Jadi nanti dia jatuh juga, relawan masih berupaya buat jangan jatuh. Karena terlalu going native. Jadi terlalu fanatik. Kayak itu, Pak. Nah, mestinya presiden mengajarkan jangan fanatik pada politik. Kan itu intinya kan. Ya. Karena politik itu bukan the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Justru itu yang mesti diucapkan. Nah, teman-teman yang menjadi relawan akhirnya mulai membaca beberapa yang kira-kira mengerti keadaan, ya satu-satu walaupun secara agak culas itu pindah dari Jokowi kan. Ke Prabowo. Pergi ke Ganjar dan pergi ke Prabowo tuh. Tapi kelihatan juga mereka paham, Pak Jokowi juga nggak ngajarin sih bagaimana supaya legowo tuh, nggak usah cawe-cawe, nggak usah mencari cara supaya kesannya kan Pak Jokowi ingin diamankan setelah ya bangsa ini akan mengamankan. Atau tetap berkuasa lagi Bang? Ya? Atau tetap berkuasa lagi? Itu kemungkinan yang juga masih ada di dalam benak beliau kan. Memperpanjang menunda pemilu segala macam kan itu tetap ada loh. Jadi selama Pak Jokowi tidak tenang dengan kecemasan dia sendiri itu, dia akan cari cara supaya yang paling mungkin adalah dia pastikan tangan dia ada di semua calon presiden. Nah, sialnya tangannya itu hanya bisa memegang satu, yaitu Gibran. Kan nggak mungkin Gibran ditaruh di semua partai kan. Kan lebih aman memang secara psikologi kalau anak presiden itu jadi wakil presiden, sehingga aksesnya langsung pada presiden, sehingga Jokowi bisa remote soal-soal itu kan, jadi proxy. Tapi bagaimana kalau misalnya dia berpikir Gibran ditaruh di mana ya, pada Prabowo atau pada Anies atau pada Ganjar? Yang paling aman ditaruh pada Anies sebetulnya kan, karena yang paling berbahaya kan Anies. Jadi yang ngajak Gibran sebagai wakil presiden Anies, selesai problem. Ya, tapi gue mendapatkan informasi Jokowi tidak setuju anaknya menjadi cawapres. Ya boleh, bagus. Karena mungkin beliau sudah menghitung bahwa tekanan publik menganggap ini berlebihan. Jadi potensi untuk social unrest juga berlebihan. Maka diaturlah, nanti ditetapkan tapi 2029 tuh. Tetapi momentum ke situ juga akan dilihat sampai kapan? Ya sampai November nanti. Kan pencapresan masih sampai akhir November. Kan masih panjang. Ya mungkin tadi infonya Pram, Jokowi kena 3 Pram. 1 oligarki kan dicap seperti itu, 2 dinasti, yang ketiga cawe-cawe kan. Iya, tapi kalau disebut Jokowi nggak setuju, itu artinya kesan pertama bahwa dia mesti ucapkan nggak setuju pasti kan. Kan juga begitu kan, masa dia langsung bilang setuju padahal belum diputusin. Nah sekarang kalau diputusin setuju, ya itu kan keinginan rakyat. Gitu. Ngomong-ngomong soal relawan Bang, gue melihat apakah ini posisi Jokowi yang bukan pemilik partai gitu kan, sehingga dia butuh semacam power tertentu untuk meningkatkan bargaining yang di depan partai. Memang, jadi itu kan kita menduga dengan sangat kuat apa istilahnya itu, guesstimation, guessing sekaligus estimasi gitu, menduga sekaligus mengukur. Apakah Pak Jokowi tidak menginginkan partai? Pasti dia menginginkan. Pasti, ya. Tentu yang ada di hatinya ada PDIP pertama-tama kan. Tapi itu kan agak susah karena pengelompokan di PDIP juga nggak satu kan. Lalu akan diterangkan bahwa tetap darah biru Soekarno mesti ada di situ tuh. Dia Jokowi nilai-nilai nggak bisa itu. Sementara Ibu Mega tetap merasa mesti ada di sini kamu karena kamu adalah petugas itu kan. Jadi konflik itu jalan diam-diam kan.
Lalu Jokowi merasa ya dia mesti punya, mungkin PSI dia bikin sebetulnya untuk dia tuh, tapi gagal tuh karena partai itu akhirnya tumbuh karena disuplai dengan energi palsu, yaitu uang, kan begitu kan, disuntik, diinfus oleh uang kan PSI kan, gagal lagi itu. Lalu ada ide ya Demokrat ada sedikit masalah, mungkin dengan sedikit bercanda dikirimlah Muldoko di situ, Muldoko merasa bisa itu kan, gagal lagi kan. Lalu Golkar masih ada sedikit masalah juga, dicoba-coba. Jadi tetap di dalam pikiran Pak Jokowi dia harus punya backup system. Satu-satunya backup system untuk post power syndrome adalah partai. Dia nggak punya. Itu nasibnya begitu. Tapi masalahnya kenapa juga mesti berupaya untuk punya partai? Itu artinya di belakang itu ada uraian lebih panjang untuk mengamankan kebijakan-kebijakan yang potensial dipersoalkan secara politik, junto hukum. Ya. Kan gitu. Yang harusnya dia tidak perlu khawatir kalau memang kebijakan itu firm. Iya, itu untuk masalahnya. Jadi secara a contraria kita anggap bahwa berarti Jokowi punya masalah dong, sehingga dia mesti cari pengaman. Kan gitu kan. Bang, lu sepertinya kan menolak politik dinasti ya. Tapi lu mendukung AHY. AHY kan bukan dinasti di situ kan. Gimana bukan dinasti? Ya dia anak SBY. Tetapi kan yang kita sebut dinasti, kalau SBY masih berkuasa, terus SBY bilang kamu harus jadi wakil presiden, nah itu baru dinasti. Lah kan SBY sudah tidak berkuasa waktu AHY masuk. Lain dengan Pak Jokowi, masih dalam kekuasaan, power dia itu dipakai entah sekian persen untuk membackup anak-anaknya. Itu bedanya di situ. Menantunya, ingat. Menantunya atau apa lagi itu. Kan itu. Oke. Tapi di situ juga ada Mas Ibas sebelumnya. Ya sama, tetapi itu pengaruh SBY nol waktu AHY muncul tuh. Kan nol. Mau bikin apa? Buktinya dia kalah AHY kan. Kalau betul-betul SBY kuat, ya ada pengaruh itu, tapi bukan pengaruh pada kekuasaan, pada jabatan dia. Lo dia udah mantan presiden. Dinasti itu disebut dinasti ketika masih berkuasa. Iya, feudnya itu, tuannya itu masih berkuasa. Itu namanya dinasti. Ya. Bang, ngomong-ngomong soal kehidupan pribadi lu baca buku seberapa sering sih tiap hari? Seberapa sering? Atau seberapa seberapa banyak? Gua nggak baca buku. Seberapa banyak buku yang lu baca? Ya, dulu sih gue udah baca buku, sekarang gue nggak perlu baca buku lagi kan. Tinggal recollecting. Sebulan berapa buku gitu, lah, Bang? ya? Sebulan berapa buku sekarang dengan banyaknya undangan-undangan ngajar, kuliah umum? Banyak buku bagus sekarang kan yang bisa dibaca di Kindle dengan cepat gitu kan. Kalau gue pergi pasti gue mampir toko buku tuh ya paling ya mungkin sebulan gue masih baca 10-20 buku itu dengan cepat gitu. Terutama jurnal sebetulnya, Scientific American atau Nature, National Geographic, lebih simpel sebetulnya tuh. Tapi supaya bisa baca itu, ya pengertian paradigmatik yang teori-teori berat itu pasti harus dibaca. Dan gue udah baca dulu tuh, jadi nggak perlu gue baca sekarang. Artinya lu sudah merasa cukup nih pengetahuan lu. Cukup. Untuk kemudian melancarkan manuver ke sana kemari gitu. Buat nyicil pelur. Merasa paling pintar bahkan gitu. Iya, gue merasa begitu. Tapi orang Marco lo kalau begitu merasa paling bodoh dong. Kenapa nggak ada kemewahan orang bilang, ya gue tahu, gue ngerti itu. Kan orang bilang, lu ngomong macam-macam. Ya gue sekolah pertama fakultas teknik. Terus gue belajar hubungan internasional, gue belajar hukum. Apalagi tanpa ijazah. Gue belajar ekonomi, gue belajar filsafat. Jadi nggak enak kalau kita bilang, lu belagu bilang, ya karena nikmatnya belajar begitu, sehingga lu bisa bikin kombinasi secara permutasi. Akhirnya kan lu bisa hubungkan antara pikiran Plato dengan keadaan terakhir kritik tentang genetika misalnya, kan bisa loh kita bikin gitu. Itu artinya lu sendiri tidak dengan tanpa ijazah pun lu bisa mengkombin itu semua. Ya, ijazah itu tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Gitu. Jadi buat apa kejar ijazah? Apalagi masuk. Ya kan kita cuma itu pengertiannya kan. Iya. Coba mau ngapain coba? Iya. Lu punya koleksi buku berapa sih? Ya mungkin 20.000 ada. 20.000 di rumah. Ya di rumah di beberapa tempat juga. Banyak banget. Ya yang dipinjam teman-teman juga nggak balik lebih banyak lagi. Lu tagih sekarang, Bang. Lu tagih sekarang. Termasuk Bagja. kita dapat titipan pertanyaan juga nih, Bagja nih gitu. Satu,
Lu kenapa nggak nikah sih? Kenapa nggak nikah tuh? Atau belum nih? Bagaimana tuh? Atau belum? Ya apa? Kalau gue jawab, kan jawabannya standar kan? Atau nggak ada yang memikat gue, atau gue tidak cukup memikat gitu kan? Apa? Cuman itu ya. Lu merasa diri lu charming? Ya lebih dari itu bahkan. Tapi nggak ada yang propose coba. Berarti nunggu di propose dong. Apa? Nunggu di propose dong. Ya dalam tingkat tertentu ada semacam gengsi itu. Merah mukanya Bang Rocky langsung beda. Kita perlu nanya lebih jauh lagi. Gue ucapin itu untuk mencegah pertanyaan lanjutan. Ada tetap pertanyaan lanjutannya. Pacar lu sekarang siapa, Bang? Nanti kemarin Bak Jaja, Bang. Siapa nih, Bang? Siapa? Pacar lu sekarang siapa? Per hari ini tuh. Per hari ini. Atau berapa lu punya pacar? Atau per jam ini. Nggak nih, gue lagi ada kasus nih. Nanti pacar gue kena sadap pula ntar. Kalau gue mengandaikan begitu. Lu merasa tenar nggak sih? Atau lu kan sekarang harus diakui punya fans, punya setidaknya yang orang tahu Rocky Gerung sekarang? orang-orang yang setidaknya Gini-gini ya. Kan itu bukan poin di gue itu. Justru kadangkala kita harus basa-basi itu soal ya foto segala macam kan. Tapi itu kan akibat dari ketiadaan figur yang bisa mempromosikan pikiran. Kan yang disebut selebriti sekarang oke, karena ya 2-3 kali main sinetron yang ada hantu-hantunya lah, jadi selebritis gitu. Nah, gue mau ingin supaya ada fasilitas yang memungkinkan banyak potensi kita untuk menjadi selebriti itu, tetapi dengan argumen, dengan kekuatan argumen kan. Nah, itu yang mungkin kita tunda dulu. Dia kalau bilang lu tenar karena argumen, enggak, mungkin karena nama gue disebut-sebut aja karena mau dilaporin polisi kan. Jadi itu beda gitu kan. Ya kalau dia artis ya pasti ya dengan stand. Karena itu mesti ada hal lain di dalam publik Indonesia yang setiap kali gue kemana-mana itu pasti foto-foto, semua membicarakan. Kadang-kala gue lagi nunggu kendaraan umum tuh. taksi online. Itu taksi online, begitu masuk dia lagi nonton YouTube gue gitu kan, jadi gue dimin aja tuh. Begitu gue bersuara, oh ya gitu segala macam. Tapi itu menunjukkan ada kehausan tentang ide, ada keinginan supaya politik itu diasuh dengan argumen bukan dengan sentimen. Itu rumusan gue begitu tuh. Jadi bukan ketenaran sebetulnya, gue mau cross check apakah penduduk kita atau rakyat kita sudah mampu mencerna demokrasi itu kan. Atau lambungnya belum kuat tuh. Filsuf Prancis dulu, Jean-Jacques Rousseau. Satu waktu ditanya oleh wartawan Tempo zaman dulu ya. Bro Rousseau, ini kira-kira tahun abad 18 itu. Apa yang menyebabkan Roma sebagai negara demokrasi akhirnya berantakan itu? Rousseau bilang begini, demokrasi itu ibarat buah, dia bagus buat kesehatan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Nah sekarang kita tanya, lambungnya Mahfud MD kuat nggak? Lambungnya Jokowi kuat nggak? Lambungnya Muldoko cukup bagus nggak untuk mencerna demokrasi kan? Kan itu pertanyaan gue kan. Kalau lambung mama jelas kuat, karena mereka mengaktifkan demokrasi dengan menuntut keadilan, anaknya stunting segala macam. Kan itu lebih jujur sebetulnya kan. Tapi lambung-lambung dari pemimpin kita mungkin bermasalah itu. Dan jangan-jangan dia nggak ada lambung, bahwa dari mulut sampai pembuangan itu satu usus aja kan. Jangan-jangan juga lu yang dianggap oleh mereka nih, lu Ya bisa, mereka tenar dengan cara mencaci maki ya, gitu karena kan. itu terpaksa gue mesti pakai metafor semacam ini gitu kan, supaya ngerti. Tapi nanti ini kan menghina lagi. Lo itu diucapin oleh Rousseau, gue cuma tambah-tambahin aja. Jangan-jangan Nanti dia tanya lagi, Rousseau itu siapa itu kan. Nah itu yang maksudnya, kan kita dulu ini negeri dibikin mewah oleh pertengkaran pikiran. Ya. Karena nggak ada ya. Iya, pembentukan pertama Republik kan debat. PKI segala macam. Bayangin aja cara Agus Salim berdebat, cara Sultan Syahrir menghadapi konferensi di PBB segala macam, cara Nasir tuh bertengkar, cara macam-macam kuat betul kan. Tapi kok sekarang hilang itu? Tiba-tiba saya pasang badan.
ya mestinya dalam demokrasi pasang otak, kan begitu kan, pasang akal. Karena demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat dari dan oleh rakyat. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi badannya itu dikendalikan oleh akal. Jangan pasang badan, itu pasang akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Udah cukup nih. cukup dulu. Kita nanti repot ini minta konfirmasi. Aduh, ya oke lah, lebih seru lah ini lah ya. Ya sebelum masuk ke kalimat-kalimat yang mengandung delik, mending stop di situ. Oke ya, rasanya udah cukup ya, lebih dari cukup lama nih kita ngobrol sama Sejam Bang lebih Rocky ya. Gerung nih. Ada orgasme pikiran juga mungkin di situ ya kan. Banyak lah kita mendapatkan hal baru. Ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya, kenapa kita menghadirkan Bocor Alus Politik menghadirkan Bang Rocky Gerung. Ya karena salah satunya ya Bang Rocky Gerung ini adalah wajah demokrasi kita di Indonesia ini. Apa yang dialami dan juga apa yang dia lakukan. Ya ini sebenarnya adalah kondisi real dari demokrasi kita saat ini. Oke. Saksikan terus Bocor Alus Politik di youtube tempo.co dan kalian bisa dengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.